betul. Udah. Hai, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Dery selaku Duta Marketing Metodologi Utama dan MC pada webinar kita hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kita hari ini. Dan webinar kita hari ini bertema mengenai Azure, yaitu Minimize Business Disruption with Azure Backup Solution yang akan dibawakan oleh Bapak Govi Karoni selaku IT Cloud Konsultan Teknologi Utama. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Govi Karoni, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Govi Karoni Shombing. Saya sebagai IT Cloud Konsultan di Logos Teknologi Utama. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara kita hari ini yang berjudul Minimize Business Disruption with Azure Backup Solution. Memang kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, memang teknologi backup sudah ada. Sebelum teknologi cloud ada, teknologi backup itu sudah ada. Yang mana setiap perusahaan itu harus membeli hardware tambahan untuk membackup suatu file. Contohnya saya mau backup file ataupun membackup workload seperti server. Jadi setiap perusahaan itu biasanya membeli hardware baru untuk bisa membackup hal tersebut. Begitu juga untuk namanya on-prem ataupun backup server yang di on-prem itu mereka harus juga beli namanya license. Begitu juga kalau kita lihat untuk backup solution yang di on-prem ini memang kita itu membackup-nya itu bukan di tempat yang sama dengan file aslinya. Artinya bahwa kita itu membackup di tempat yang berbeda. Jadi otomatis setiap perusahaan juga harus menyediakan tempatnya, hardware-nya ataupun yang lain. Dengan adanya teknologi cloud sekarang memperbolehkan kita di mana kita itu membackup itu lebih efektif dan lebih efisien. Artinya bahwa biaya untuk infrastruktur itu bisa kita eliminasi. Di sini kita bisa lihat apa aja sih kegunaan Microsoft Azure Backup. Di sini kita lihat bahwa ketika kita backup ke Azure itu sudah offsite data protection. Artinya bahwa ketika kita simpan data kita di Azure, memang nanti data kita akan disimpan di data centernya Microsoft. Kita lihat bahwa data center Microsoft ada di 56 region. Yang terdekat dengan kita adalah Singapura. Jadi di sini dibilang adalah convenient offsite protection. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika kita backup ke Azure, ketika kita backup, kita simpan data kita ke data centernya Microsoft, itu udah convenient, artinya bahwa udah langsung kayak offsite, artinya bahwa udah ke data center yang jauh dari wilayah kita. Yang berikutnya adalah step data. Di Azure Backup ini ada namanya end-to-end encrypted. Jadi artinya bahwa mulai dari kita ngirim data, bahkan data itu dalam network dan data kita itu disimpan dalam data centernya Azure, data centernya Microsoft, itu di-encrypted. Yang berikutnya adalah simple and integrated solution. Jadi di sini kita lihat bahwa itu interface-nya itu familiar. Kenapa dibilang familiar? Memang Azure Backup ini awalnya itu dari DPM ya. Jadi kan sebenarnya kan sebelum ada Azure Backup ini ada teknologi backup namanya produk Microsoft, itu adalah HCDPM. Yaitu adalah on-prem. Sebenarnya Azure Backup ini adalah pengembangan dari DPM. Bedanya adalah DPM ini digabungkan dengan teknologi cloud. Jadi memang kalau contohnya Bapak Ibu udah pernah menggunakan DPM, ini interface-nya sama aja. Bedanya ini diintegrasikan dengan teknologi cloud. Yang berikutnya adalah efficient backup dan recovery. Jadi memang kan kalau contohnya untuk backup di Azure ini memang dibarengkan dengan teknologi kompres. Waktu kita ngirim data ke Azure, ini data kita digabungkan dengan teknologi kompres. Artinya data kita dikompres dulu seminimal mungkin, baru nanti dikirim ke data centernya Azure. Otomatis nanti bandwidth yang kita gunakan juga semakin kecil atau semakin efisien. Yang berikutnya adalah flexible configuration. Jadi di sini kita bisa mengatur kapan kita melakukan backup melalui retention, kapan kita untuk melakukan recovery
ataupun kapan kita untuk men-schedule backup kita. Yang berikutnya adalah cost effective dan matter by use. Jadi sebenarnya kan penggunaan pembayaran kita untuk Azure Backup ini tergantung seberapa banyak storage yang kita gunakan. Jadi contohnya saya membackup file saya sekitar 10 GB. Jadi yang saya bayar itu sekitar segitu. Otomatis di sini bahwa untuk biaya infrastrukturnya itu udah dieliminasi. Jadi kita bisa bilang bahwa ini bersifat operasional. Jadi otomatis cost-nya itu lebih efektif. Di sini kita lihat bahwa ada 3 solution yang memang digunakan di Azure Backup. Yang pertama adalah Azure Backup Agent. Azure Backup Agent ini khusus untuk membackup file dan folder. Azure Backup Agent ini atau singkatan atau disebut dengan MARS, Microsoft Azure Recovery Site, ini khusus untuk file dan folder saja. Ini tidak bisa untuk membackup seperti contohnya workload. Contohnya workload adalah Hyper-V, VMware, SQL Server, Exchange Server, ataupun Microsoft SharePoint Server. Ini nggak bisa kalau contohnya untuk menggunakan Azure Backup Agent. Azure Backup Agent ini hanya untuk membackup file dan folder. Yang berikutnya adalah Azure Backup Server. Azure Backup Server ini kan memang teknologinya dari DPM atau dari SGDPM. Jadi memang ini khusus untuk membackup workload seperti Hyper-V, VMware, SQL, Exchange, ataupun SharePoint. Bahkan untuk server yang bentuknya fisik saja bisa di-backup melalui Azure Backup Server. Di sini dikatakan bahwa Azure Backup ini adalah central management. Jadi ini pusatnya kita, di mana kita bisa mengontrol semua operasional yang akan kita lakukan pada Azure Backup. Kita mau men-schedule backup, kita mau melakukan backup server, ataupun untuk merecovery server bisa melalui Azure Backup Server atau singkatan dari MAPS. Yang berikutnya adalah Azure PM Backup. Ini Azure PM Backup ini yang lebih simple daripada kedua sisanya. Lebih simple daripada Azure Backup Agent sama Azure Backup Server. Jadi Azure PM Backup ini memang udah di dalam environment dari si Azure Portal. Ketika kita membuat suatu virtual machine ataupun ketika kita membuat suatu SQL Server, di dalamnya itu udah satu bundle dengan namanya backup extension. Jadi kita nggak perlu lagi membutuhkan namanya agent ataupun server untuk membackup suatu image ataupun suatu virtual machine di dalam Azure PM Backup. Jadi memang ini straightforward, jadi memang ini lebih simple daripada kedua yang lainnya, yaitu agent ataupun server. Ini memang lebih simple karena memang untuk dari segi data, disk, ataupun network, ataupun image udah ada di Azure PM Backup. Nah, di sini saya mau memberikan sedikit summary yang saya jelaskan tadi bahwa memang Azure Backup ini memang disupport untuk membackup contohnya SQL Server, physical, ataupun Exchange Server, SharePoint, dan juga Azure Backup Server ini terintegration dengan SGDPM. SGDPM ini adalah produk Microsoft yang standalone, yang memang dia khusus untuk on-premise, di mana ketika kita untuk menggunakan itu harus namanya butuh license. Jadi sebenarnya ketika Azure Backup Server diintegrasikan dengan SGDPM, kita nggak butuh lagi namanya license. Jadi kan sebenarnya kan Azure Backup kan untuk bisa menggunakan itu harus mendapatkan namanya subscription. Jadi itu udah masuk ke dalam license-nya. Ketika kita punya subscription di Azure, otomatis kita udah bisa menggunakan Azure Backup dengan integrasi dengan SGDPM. Yang berikutnya adalah Flexible Long-Term Retention Policy. Jadi di policy ini kita itu bisa mengkonfigurasi kapan kita melakukan backup, kapan kita melakukan seberapa lama kita membackupnya, ataupun untuk merecovery itu kita bisa atur ulang. Dan di sini adalah granular recovery. Jadi kita itu bisa merecovery file sekecil apapun, bahkan dia ke granulary. Itu file sekecil apapun kita bisa recovery. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang Microsoft itu memiliki sekitar 56 data center di 56 region
Microsoft memiliki data center. Jadi kita lihat di sini bahwa yang terdekat dengan kita itu adalah Southeast Asia. Southeast Asia ya yaitu yang berada di Singapura. Di sini kita bisa lihat bagaimana sih Azure infrastruktur VM backup. Ini kan memang udah di environment di Azure portalnya. Di sini kita lihat bagaimana arsitekturnya dari si PM. Ketika kita mau backup PM, bagaimana arsitekturnya? Pertama itu kan kita butuh namanya Azure Backup Service. Ya, of course, karena kita mau backup. Yang berikutnya adalah di sini. Ketika kita membuat virtual mesin, di dalam virtual mesin itu udah ada namanya backup extension. Jadi, syarat untuk dapat membackup extension, syarat untuk dapat membackup suatu virtual mesin ini harus butuh namanya backup file. Backup file. Jadi, di sini kan kita nanti memanfaatkan namanya snapshot service. Jadi nanti setiap OS disk ataupun data disk ataupun resource disk nanti dia di snapshot gitu. Ketika di snapshot, kita itu bisa merecover PM yang VM-nya itu yang lagi mengalami kendala ataupun lagi korup. Jadi dengan teknologi snapshot ini kita itu bisa merecover PM yang lagi korup ataupun yang lagi ada masalah. Jadi itu. Jadi kita bisa ingat bahwa yang pertama itu adalah kita harus sebut namanya Azure Backup Service. Ya bisa Azure Backup Service itu di Azure-nya, di Azure Portal. Yang berikutnya adalah kita butuh VM. Jadi dalam VM itu udah ada namanya backup extension. Syaratnya itu adalah di mana sih kita tempatkan waktu kita backup itu adalah di backup file. Jadi nanti data kita transfer ke dalam bentuk snapshot. Ini bagaimana caranya waktu kita untuk membackup file? Yang pertama adalah Azure VM. Azure VM ini kan seperti tadi yang saya bilang bahwa di dalamnya itu sudah ada namanya backup extension. Di dalam Azure VM ini ada namanya Dix. Dix ini kan ada untuk di OS, ada juga untuk di Dix data. Gitu. Di sini kita memanfaatkan teknologi namanya untuk snapshot services. Jadi kan snapshot ini kan bisa kita katakan bahwa adalah state suatu workload ataupun suatu file yang lagi kita kerjakan. Contohnya saya mau mengerjakan suatu file dan saya backup. Contohnya ini namanya itu namanya satu warna green gitu. Nanti saya backup di situ tuh. Ketika ada perubahan, nanti saya backup lagi, nanti berubah jadi warna merah. Jadi ketika kita mau membackup suatu file, nanti kita itu disuruh tuh, kamu itu mau kembali ke bentuk file yang mana? Apakah ke backup yang pertama atau ke backup yang kedua gitu. Jadi kita disuruh mau kembali ke file yang mana gitu. Nanti waktu di Azure, karena memang udah pengalaman nge-backup file gitu. Jadi memang kita itu nanti di-fetching untuk di-feature untuk nanti file yang kamu restore itu yang mana? Yang 1, yang 2, atau yang 3. Ketika yang 1 ada perubahan, nanti yang 1 ada perubahan,